Kita semua pasti pernah dengar kan, nasihat buat investasi yang aman-aman aja. Tapi gimana kalau keamanan itu sendiri sebenarnya adalah sebuah jebakan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah argumen yang menantang semua hal yang kita kira kita tahu tentang cara melindungi kekayaan kita. Bermainlah dengan aman. Semuanya dimulai dari kalimat ini kan, sebuah janji perlindungan yang kedengarannya bijak banget, yang ditanamkan ke kita sejak kita pertama kali mikirin soal uang. Dan biasanya nasihat aman itu wujudnya ya kayak gini, beli reksadana indeks, lakukan diversifikasi, dan yang paling sering kita dengar, udah percayain aja sistemnya, jangka panjang pasti naik kok. Familiar banget kan? Tapi, di balik semua nasihat yang kelihatannya menenangkan ini, sumber yang kita bedah hari ini mengklaim ada sebuah kebenaran yang tersembunyi. Sesuatu yang secara fundamental mengubah cara kita melihat keamanan finansial. Oke, mari kita selami jebakan ini. Konsep intinya tuh gini, semua aset aman yang kita kenal, entah itu saham, obligasi, properti, sebenarnya punya satu kelemahan yang sama. Mereka semua terperangkap di dalam sistem yang itu-itu juga. Jadi, apa sih artinya terperangkap di dalam sistem? Maksudnya adalah sistem keuangan fiat yang dikendalikan oleh pemerintah dan bank sentral. Artinya, kekayaan Anda itu rentan banget sama risiko yang sama sekali nggak bisa Anda kontrol. Inflasi, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, resiko politik, bahkan sampai kemungkinan sistem itu sendiri gagal. Dan ini nih, poin paling krusial menurut sumber ini. Sebuah kutipan yang provokatif banget yang bilang kalau sistem ini tuh dirancang bukan buat melindungi kita sebagai individu, tapi untuk tujuan lain. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu aset aman yang biasanya kita andalkan, dan kita lihat gimana argumen dari sumber ini ngebongkar kelemahan masing-masing. Nah, yang menarik di sini adalah gimana setiap aset dipertanyakan dari sudut pandang kontrol. Obligasi didukung sama pemerintah yang bisa cetak uang terus-terusan. Saham digembungkan oleh uang murah. Properti terikat utang dan aturan politik. Bahkan rekening pensiun kita aja dikunci. Intinya sama, di setiap kasus ini, kendalinya bukan di tangan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum kesimpulan dari sumber kita soal investasi tradisional. Ini bukan keamanan sejati, tapi cuma ilusi kenyamanan di dalam sebuah sistem yang rapuh. Dan ini membawa kita ke titik balik dari argumennya. Kalau semua yang kita anggap aman itu ternyata rapuh, mungkin jangan-jangan kita yang salah mendefinisikan kata aman itu sendiri. Pertanyaan inilah intinya. Aman dibandingin sama apa? Aman itu kan bukan konsep yang absolut, ini selalu relatif. Iya, reksadana mungkin lebih aman daripada nyimpen uang tunai di bawah kasur. Tapi, menurut sumber ini, pertanyaan sebenarnya adalah apakah ada standar keamanan yang lebih tinggi di luar sistem itu? Ilustrasi ini nunjukin dua ide yang kontras banget. Di kiri ada keamanan di dalam sistem, yang pada dasarnya adalah ketergantungan pada pihak lain. Di kanan adalah kedaulatan, punya kendali penuh atas aset yang nggak bisa dimanipulasi orang lain. Jadi gimana cara kita ngetes apakah sebuah aset itu benar-benar aman menurut perspektif ini? Nah, sumber ini ngasih tes 3 bagian yang sederhana. Coba tanyain ke diri sendiri, aset saya bisa dibekuin nggak? Nilainya bisa digerus inflasi nggak? Dan aturannya bisa diubah sepihak di tengah jalan nggak? Kesimpulannya lugas banget. Kalau jawaban untuk salah satu aja dari pertanyaan tadi adalah iya, maka menurut argumen ini aset Anda itu nggak benar-benar aman. Anda nggak pegang kendali penuh. Ini akhirnya mengarah pada pendefinisian ulang yang radikal soal risiko. Kebohongan yang sering kita dengar adalah risiko itu volatilitas, naik turunnya harga. Tapi kebenaran menurut argumen ini adalah risiko yang sesungguhnya itu adalah ketergantungan. Kalau masalahnya adalah sistem itu sendiri, terus solusinya apa dong? Nah, di bagian ini kita akan bahas jalan keluar yang diusulkan oleh sumber kita untuk mencapai apa yang disebutnya kedaulatan finansial. Penting banget buat dipahami ya, ini bukan soal spekulasi atau mencari keuntungan cepat. Menurut argumen ini, tujuannya jauh lebih fundamental. Bukan untuk memenangkan permainan, tapi untuk keluar dari permainan itu sama sekali. Dan metode untuk keluar ini dikenal sebagai stacking sats. Sats itu singkatan dari Satoshi, unit terkecil dari Bitcoin, ibaratnya sen untuk dolar. Jadi ini berarti secara konsisten mengakumulasi Bitcoin, bukan untuk spekulasi, tapi sebagai cara untuk membangun aset yang berada di luar sistem tradisional. Kekuatan dari kepemilikan sejati ini, menurut sumber ini, terletak pada kemampuannya untuk menempatkan kekayaan sepenuhnya di tangan Anda, bebas dari risiko pihak lawan, intervensi politik, batas negara, atau janji-janji yang bisa saja diingkari oleh sistem. Kutipan ini membawa konsep abstrak tentang kedaulatan kembali ke kehidupan kita sehari-hari.
Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas masa depan finansial Anda dari kekuatan-kekuatan eksternal yang nggak bisa Anda pengaruhi. Dan kita akhiri di sini dengan pertanyaan yang merangkum semuanya. Pada akhirnya, argumen ini menantang kita untuk bertanya, masa depan finansial Anda ada di tangan orang lain atau di tangan Anda sendiri? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terima kasih telah menyimak.